Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 28 hingga tanggal 4 Mei 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah buat teman-teman yang merayakannya. Walaupun endingnya ada duka, kabar duka cita, tapi ya semoga semuanya makin membaik ke depannya. Ada kedamaian di dunia tercipta dengan kedekatan Paus dengan Sang Pencipta ya, bisa mendoakan bumi pertiwi kita ini menjadi semakin damai, terbebas dari pertikaian. Oke, untuk teman-teman KP, mohon maaf juga terlambat untuk mengucapinya karena saya juga lagi benar-benar totally healing menikmati selama liburan ini. Terima kasih untuk kalian ya yang senantiasa kembali. Oke, saya mulai. Girl Talk, not today, passion, I like you. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Ya, kayaknya kamu di sini mungkin kamu bakalan hang out, keluar bareng sama temen kamu, reunian, kamu bosan di rumah mungkin ya kan, pengen jalan-jalan dulu, atau mungkin di perjalanan kamu akan ketemu dengan seseorang yang pada akhirnya bisa kamu ajak bicara jadi teman. Ya, ada beberapa di antara kamu yang kalau jalan sendirian, kalau jalan itu sendirian gitu, nggak ada pasangan, temen juga nggak ada. Yeah, not today. Yeah, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. Kamu kayaknya nggak pengen terkoneksi dengan hal-hal yang bersifat negatif. Kamu mungkin udah bisa mendeteksi energi-energi negatif ya, yang nge-trigger atau mendistract pikiran kamu, kedamaian hati dan pikiran kamu. Jadi kamu akan kayak memberi batas antara diri kamu dengan hal-hal yang mendistraksi kamu. Misalnya orang-orang tertentu, atau bahkan gadget kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Kamu tahu kalau misalnya aku nanti kalau ngomong sama dia, pasti berantem jadinya. Sakit nanti kepalaku, aku lebih bagus nggak usah gitu ya kan. Mungkin kamu bakal nonaktifkan handphone kamu, kamu sengaja silent ya, mau di pesawat. Oke, ada passion, instant chemistry, like each other, equally having fun. Ada passion, ada semangat, ada koneksi luar biasa antara kamu dengan pasangan, dengan seseorang. Saya ini bacanya general ya, bisa jadi dengan teman dekat kamu, dengan pasangan, atau bisa jadi dengan diri kamu sendiri. Tergantung situasi kamu. Jadi ini bisa untuk semua orang, baik yang berpasangan maupun masih single. Okay, I like you, someone like you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Ada seseorang yang suka sama kamu dan pengen ngedate sama kamu. Mungkin dia ini yang bakal ngajakin kamu keluar, kendala dinner. Okay, untuk girl talk, ada Page of Cups, ada The Sun, dan juga ada Four of Swords. Wow, kenapa kamu di sini stres? Ya, ada frustasi, stres. Ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak bisa tidur nyenyak, atau mungkin ini karena kondisi kesehatan tubuh kamu ya kurang enak. Saya aja kalau misalnya saya lagi dapat itu, bawaannya lemas, nggak semangat. Ya, jadi beberapa minggu lalu ya seperti itu ya, bawaan tubuh saya nggak enak, makanya saya nggak membaca di minggu lalu. Ada Page of Cups, sebenarnya hati kamu itu bahagia. Ada juga The Sun, ada seperti reward, pencapaian, mungkin income kamu setiap bulan ada ya kan, support sistem itu dari orang terdekat pasangan kamu ada, finansial dari dia ada, ya kasih sayang dari orang-orang terdekat ada. Tapi saya ngelihat ini kayaknya lebih ke kondisi kesehatan deh ya, bisa jadi karena kamu kecapean, terlalu banyak berolahraga, terlalu banyak
berpikir atau mungkin begadang ya. Oke, not today. Untuk not today ada the tower. The tower, ada six of swords, dan juga ada the wheel. Apa nih? Kenapa ada di sini the tower ya kan? Ya, six of swords. Di bacaan finansial juga ada six of swords ya. Kamu moving on dari tempat yang gak nyaman ke tempat yang nyaman. Kamu kayak menyelamatkan diri kamu dari hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan mental dan pikiran kamu. Kamu mencari tempat, atau mungkin kamu di sini ibarat ini menyelamatkan diri dari keadaan yang tidak sehat untuk mental dan pikiran kamu ke situasi yang akan membantu kamu bertumbuh berkembang menjadi lebih positif, lebih fokus untuk diri sendiri. Ada the tower di sini, tapi ya ada sesuatu yang mungkin membuat kamu kayak shock, terkejut. Kamu mungkin mendapatkan kabar atau dari sosial media kamu melihat ada info, ada berita yang membuat kamu gak nyangka, kok kayak gitu, kok kenapa begitu gitu ya. Mungkin hal ini tuh yang mempengaruhi sedikit perasaan emosional kamu, dan efeknya kena ke tubuh ya, atau mungkin karena berita ini kamu sedih, jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Oke, ada the wheel, ada perubahan yang ya ini nggak disangka-sangka, perubahan ini, kabar ini nggak disangka-sangka bakalan seperti itu gitu. Oke ya, passion. Untuk passionnya ada ten of swords, ada two of swords, dan juga ada the moon. Yep. Beberapa di antara kamu sepertinya ada dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Saya ngelihat ini energi ini yang ganggu pikiran kamu. Untuk kamu yang punya hubungan sebagai pasangan ya, dengan energi ini mungkin saja ada melibatkan orang ketiga, dan ada hubungan yang masih belum selesai, masalah yang belum selesai dengan energi ini. Ya, seperti baru putus, berakhir. Ada juga di sini saya ngelihat seperti hubungan yang akan berakhir karena menghadirkan orang ketiga. Kalaupun misalnya ada beberapa di antara kamu udah berakhir di sini ya, seperti masih sulit nih untuk melepaskan antara sepenuhnya maju apa enggak, masih mendua-dua hati. Tapi di sini saya ngelihat sepertinya kamu aku tahu aku masih belum sepenuhnya bisa move on dari orang lama, orang yang nyakitin aku. Dia itu sebenarnya sama aku punya chemistry. Aku tahu kami itu sama-sama suka. Aku tahu kayaknya sulit deh bagi aku untuk melupakan dia gitu. Tapi nggak mungkin dong aku seperti ini terus. Aku harus move on. Kamu tahu bahwa kamu harus move on. Karena kalau aku sekali memulai memikirkan si dia, pikiranku ini aku nggak bisa kontrol. Jadi makin dalam, mikirin ke sana ke sini makin dalam. Yang ada aku jadi kehilangan waktuku untuk bekerja, kehilangan fokusku untuk terhadap diriku sendiri. Emosiku jadi nggak menentu, up and down gitu ya kan. Kalau emosi kita jadi up and down, ini bisa mempengaruhi mood kita di dalam bekerja ataupun hubungan kita dengan orang-orang sekitar ya. Ya, saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu kayaknya dealing dengan seseorang yang melibatkan orang ketiga. Bisa jadi ya ini bisa vice versa ya, jangan diambil hati. Bisa jadi kamu yang menghadirkan orang ketiga, atau bisa jadi si dia yang menghadirkan orang ketiga. Ya. Ada juga di sini beberapa di antara kamu mungkin nggak menghadirkan orang ketiga, itu nggak ada gitu ya, tapi ada overthinking. Overthinking ini bisa membuat kamu jadi nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur, ternyata badan kamu jadi pegal-pegal. Kamu entah mikir apa aja mengenai pasangan kamu. Ngapain aja dia di sana? Ngapain aja dia di nggak ngasih kabar sama aku ya? Jangan-jangan dia seperti ini. Oke. Untuk I like you. I like you. Kita lihat ya, untuk I like you ini energi yang dealing sama kamu.
siapa aja bisa, lingkungan, situasi kamu ataupun pasangan kamu. Ada Seven of Swords, yes, Seven of Swords, ada Ten of Cups, dan juga Ace of Swords. Yap, benar-benar. Di sini saya ngelihat kamu beberapa saat kamu bakalan ngerasa kayak exhausted, semakin overthinking. Kamu awalnya mikir-mikir sebentar aja, rupanya terhanyut makin dalam kamu mikirin si dia gitu ya, mikirin masa lalu atau mikirin seseorang yang memicu emosi kamu di sini. Terus lama-lama jadi kayak kamu emosian. Terakhir kamu jadi berpikir, ini nggak bagus untuk aku nih, ini jadi ganggu aku nggak bisa konsentrasi kerja. Iya memang kalau kita terlalu overthinking itu akan menutup ini ya konsentrasi kita. Kita nggak bisa berpikir luas, kita nggak bisa berpikir lebih bijaksana jadinya. Jadi kamu tahu akan hal itu, makanya kamu kayak memutar arah. Ibarat ini kamu naik perahu ya, kamu makin ke sana makin kayak terbawa arus nih. Oh tidak, aku harus berbalik. Aku harus putar. Nah, yang hebatnya kamu bisa memutarbalikkan arah itu tadi dari arah yang nggak baik untuk kamu menuju sesuatu yang baik, yaitu kayaknya kamu di sini akan lebih memilih untuk mencintai diri kamu sendiri. Nah, di sini saya ngelihat I like you, ini bisa jadi kamu sendiri. Aku mencintai diriku sendiri, aku nggak akan membuat diriku terhanyut memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan orang yang tidak menghargaiku, tidak mengapresiasi aku. Ya, karena untuk beberapa di antara kamu ada nih, saya ngelihat walaupun kamu single, kamu ada yang suka sama kamu gitu. Ada yang suka sama kamu, jadi ngapain mikirin orang lama gitu ya kan? Ngapain mikirin orang yang tidak menghargai atau menerima kita? Lebih bagus membuka diri sama orang yang menerima kita apa adanya. Nah, di sini saya ngelihat kamu seperti itu. Ngapain aku mikirin dia? Kenapa aku mikirin dia? Seketika gitu kamu tersadar gitu ya kan. Ngapain aku mikirin dia? Kok bodoh kali aku mikirin dia. Bagus aku mikirin diriku sendiri. Bagus aku membuka hati sama orang yang menerima aku. Nah, itu bagus banget. Mungkin kamu bakalan di sini ada beberapa di antara kamu juga ada yang ini ya. Ngapain aku mikirin mereka? Lebih bagus aku mikirin keluargaku. Ada juga. Karena di sini ada Ten of Cups berhubungan dengan keluarga ya. Mungkin kamu memikirkan keluarga lain, anggota keluarga orang lain, tetangga kamu gitu kan. Ngapain aku mikirin orang lain? Lebih bagus aku mikirin keluargaku. Oke, demikian untuk Happy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diambilkan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.